Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toan Nusisa dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 2, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Denpasar Palembang. Pada mata kuliah Manajemen Strategi ini, saya akan sedikit membahas tentang metode analisis suatu perusahaan. Sebelum kita menganalisis suatu perusahaan dengan metode SWOT ini, kita harus terlebih dulu mengetahui apa itu metode SWOT. Metode SWOT ini adalah suatu metode perencanaan strategi untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tujuan perusahaan, baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek. Faktor-faktor di sini antara lain satu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, yang keempat ancaman. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dari perusahaan. Dan tujuan analisis SWOT ini ialah tujuan memberikan informasi, situasi, dan kondisi perusahaan perusahaan tersebut atau perusahaan yang akan dianalisis oleh menggunakan metode ini. Langsung saja kita ke perusahaan yang akan kita analisis dengan metode SWOT ini. Perusahaan yang akan kita analisis ialah perusahaan Gojek. Yang saya yakin bahwa teman-teman sekalian pasti sudah mengenal dan mengetahui, dan juga ada sebagian pasti sudah menggunakan layanan dari perusahaan Gojek ini. Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa apa itu perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek ialah perusahaan yang bekerja di bidang pelayanan jasa angkutan yang dikerjakan oleh driver ojek atau ojek online. Perusahaan Gojek ini didirikan pada tanggal 13 Oktober 2009 dan didirikan oleh Nadiem Makarim. Langsung saja, itu adalah sedikit profil singkat dari perusahaan Gojek yang akan kita analisis di sini. Langsung saja kita ke yang pertama, strengths atau kekuatan. Kekuatan perusahaan Gojek yang pertama, bisnis model yang sangat mudah dipahami dan sangat mudah digunakan oleh masyarakat umum sekalian. Dengan begitu, perusahaan ini memiliki kekuatan yang baik, sebab dari aplikasinya sangat mudah digunakan oleh masyarakat umum. Dan juga kekuatan lainnya ya jumlah driver perusahaan Gojek ini banyak karena sudah tersebar di 50 kota di Indonesia, dan jangkauan ini sudah kita bisa lihat bahwa jangkauan ini sangat luas. Sudah 50 kota itu sangat luas. Kekuatan lainnya juga ialah perusahaan Gojek ini membuka lapangan pekerjaan. Dan kekuatan yang berikutnya itu perusahaan Gojek ini berasal dari Indonesia atau asli dari Indonesia dan berpusat di Jakarta. Perusahaan Gojek ini keuntungan atau kekuatan untuk driver ya. Jadi kekuatan dari perusahaan Gojek ini kepada driver ialah memberikan bonus kepada driver yang telah mencapai target. Kekuatan lainnya juga ini kekuatan yang sangat penting. Yang poin ini kekuatan yang sangat penting karena poin ini kekuatan yang sangat penting. Ingat, kekuatan yang sangat penting sebab poin ini ialah menerima respon positif dari masyarakat umum. Itu sangat penting bahwa itu akan mempengaruhi dari pengguna aplikasi Gojek atau pengguna layanan Gojek. Dan juga kekuatan perusahaan Gojek ini ya memiliki asuransi kecelakaan bagi driver, yaitu asuransi kecelakaan GoRide. Kekuatan juga adalah layanan dari perusahaan Gojek ini lebih banyak daripada perusahaan yang bekerja di bidang yang sama dengan Gojek. Langsung yang ke yang bagian 2, weakness atau kelemahan. Kelemahan pertama ialah perusahaan Gojek ini sangat berpengaruh, sangat ketergantungan sangat tinggi terhadap
driver. Sebab driver itu memiliki rating dari pengguna Gojek. Dengan rating driver itu juga mempengaruhi rating dari perusahaan. Itu sangat berpengaruh driver itu terhadap perusahaan Gojek. Yang kedua, perusahaan Gojek ini juga sangat bertergantungan terhadap sinyal atau jaringan internet, karena aplikasi Gojek ini yang kita tahu bahwa berbasis online. Jadi jika jaringan kita lemah, maka akses kita akan menjadi lelet atau lambat. Dan kelemahan juga, Gojek ini menguasai pasar di Indonesia lebih rendah dari perusahaan lainnya yang bidangnya sama di bidang layanan jasa ini, layanan angkutan ini, yang bisa disebut perusahaan Grab. Dan yang ketiga, opportunities, peluang. Yang pertama, dapat merambat ke sektor bisnis lain. Bahwa Gojek ini adalah angkutan, bahwa dia itu berbidang di jasa angkutan, tapi kita tahu bahwa di sini dia memiliki jasa angkutan untuk masyarakat, untuk makanan dan lainnya. Itu berarti sudah merambat ke sektor yang lebih luas. Dan juga poin peluang yang lainnya adalah akses pasar dari perusahaan ini terhadap generasi milenial terbuka lebar. Dan yang selanjutnya, bisnis dapat berlangsung di luar Indonesia. Yang kita ketahui bahwa ada negara yang sudah menggunakan Gojek ya. Dapat memperluas jangkauan suatu kota yang akan diakses oleh perusahaan Gojek. Itu sangat berpeluang, dan kemungkinan itu juga pasti bahwa perusahaan Gojek akan memperluas jangkauan kota. Yang dimana sekarang 50 kota, saya yakin untuk kedepannya akan menambah kota-kota yang belum terakses oleh perusahaan Gojek. Oke, yang terakhir ini. Yang terakhir itu threats atau ancaman. Ancaman pertama ialah adanya masyarakat yang masih adiktif terhadap perubahan lingkungan. Walaupun kita tahu bahwa kita sudah berada di zamannya online, di zamannya modern, pasti kita ada sebagian masyarakat yang masih lambat atau tidak menerima dan juga tidak menerima perubahan tersebut. Itu juga bisa menjadi ancaman bagi perusahaan Gojek, karena semakin banyak masyarakat yang tidak menerima perubahan atau lambat menerima perubahan, itu semakin memperkecil pengguna atau pengakses aplikasi Gojek. Dan juga ancaman lainnya juga ancaman ini lebih ke bidang bisnis ya. Bisnis di antara persaingan antar perusahaan yang bekerja di bidang yang sama, itu jadi ancaman. Perusahaan yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu perusahaan Grab itu menjadi ancaman bagi perusahaan Gojek. Dan juga di sini ancaman lainnya itu ada dari pengguna aplikasi atau masyarakat umum. Ancaman ini bisa disebut ada pemesanan atau pemesanan palsu. Yang kita tahu bahwa ada beberapa kasus yang telah terjaring atau telah terekspos di hal layaknya umum atau di medsos ini, bahwa ada beberapa masyarakat plus 62 ini menggunakan aplikasi ini dengan penggunaan yang salah, memesan tapi tidak bertanggung jawab. Itu adalah pemesanan palsu. Jadi itu saya kira sebaiknya bagi rakyat Indonesia harus dikurangi, bahwa itu sangat merugikan keluarga kita sendiri, bahwa kita itu bineka tunggal ika, walaupun berbeda kita tetap sama. Jadi itu sangat merugikan keluarga kita sendiri, bahwa merugikan orang-orang kita sekitar. Jadi saya himbau juga kepada masyarakat Indonesia, saya harap jangan melakukan pemesanan seperti itu, karena itu sangat merugikan orang lain dan itu juga tidak baik. Oke. Sekian penjelasan dari saya.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada penyampaian yang salah, jika ada penyampaian yang tidak berkenan bagi pendengar. Dan saya juga minta maaf jika ada informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, dan saya mohon maaf juga itu jika terjadi. Dan dengan akhirnya, dengan materi yang terakhir tadi, ancaman tadi, berakhir sudah materi yang akan saya jelaskan. Jadi kita akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.